Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa nabiyina ala alihi washabbihi ajma'in. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an fadailit tarawih fi syahri Ramadan. Faqala yukhrajul mu'minu min dhanbihi fi awali lailatin kayawmi waladathu ummuh wa bil lailati tsaniyah yaghfirullahu ta'ala lahu wa li abawayhi in kana mu'minaini wa bil lailati tsalitsah yunadi malakun min tahtil arsy istaqbil amal ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa fil lailati rabi'ah lahu mina ajri misnu qira'ati Taurah wa Injil wa Zabur wal Quran. Wa fil lailatil khamisah a'adahu Allah Ta'ala misla man shalla bil Masjidil Haram wa Masjidil Madinah wa Masjidil Aqsa. Wa fil lailatil sadisah a'adahu Allah Ta'ala sawaba man tafa bil Baitil Ma'mur wa yastaghfiru lahu kullu hajarin madarin. Abil lailatul sabi'ah faqanna ma'adraka Musa alaihi salam wa nasarahu ala fir'auna wa haman. Wa bil lailatul saminah a'adallahu ta'ala ma'a'ta Ibrahim alaihi salam. Wa bil lailatul tasi'ah faqanna ma'abadallahu ta'ala ibadatan nabi alaihi salatu wassalam. Wa bil lailatul ashirah yarzuquhullahu ta'ala khairat dunya wal akhirah khairait dunya wal akhirah. Wa bil lailatil sa'adi asyarata yukhraju minad dunya kayami waladatu min batni kayami wulida min batni ummi. Wa bil lailatil tsaniyah asyara ja'a yaumul qiyamah wajhu kal qamar lailatul badr. Wa fil lailatil salisah asyarata ja'a yaumul qiyamah aminan min kulli su'. Abil lailatul rabi'ah asyarat ja'atil malaikatu yashhaduna annahu qad shalat tarawih wa la yuhasibuhu Allah ta'ala yaumil qiyamah. Abil lailatul khamisah asyarata tusalli alaihi malaikatu wa hamalatul arsy wal kursiyyi. Wa bil lailatis salisata asyarata adaballahu ta'ala bara'atan najati minan nar wa bara'atan min dukhulin bara'at ad-dukhuli fil jannah. Abil lailatul sabi'ata asyarata yu'ta misla sawabil anbiya. Wa bil lailatul saminata asyarata nada malakun ya Abdullah innallaha radiya anka wa an walidayka. Abil lailatul tasi'ata asyarata yarfa Allah ta'ala darajata fil firdaus. Abil lailatul 20 yu'ta sawabus syuhada was salihin. Wa bil lailatul hadiyata asyarata wal isrin hadiyat wal isrin banallahu lahu baitan bil jannati minan nur. Wabil ladisaniyati wal isrin ja'a yaumil qiyamah aminan min kulli dhammin wa dhammin wa hammin. Wabil ladisanisati wal isrin banallahu ta'ala madinan bil jannah. Wabil lailatir rabi'ati wal isrin kana lahu arba'un wa isruna da'watan mustajabatan. Wa bil lailatil khamisati wal isrin yarfa Allah ta'ala anhu adzabal qabri. Wa bil lailatil sadisah wal isrin yarfa Allah ta'ala lahu sawabahu 40 aman. Wa bil lailatis sabi'ati wal isrin jazat yaumal qiyamati ala sirati kal barqil khatifi. Bil lailati saminati wal isrin yarfa Allah ta'ala alfa darajatin bil jannah. Bil lailati tasi'ati wal isrin a'ada Allah ta'ala sawaba alfi hajjatin maqbulatin. Bil lailati salasin yaqulu Allah ta'ala ya abdi kullu man Qul telah ditalqul bukan kullu man. Qul min si'amaril jannati wa utasil min ma'isal sabil wasrab min al-kautsar anna rabbuka wa anta abdi ila akhir hadis atau kama qala Rasul sallallahu.
Ditanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh sahabat tentang fadilat salat tarawih. Cuma dianjurkan salat tarawih ini nang sadang-sadang aja lah lajunya. Namun kemat bener, makmum pulang kena buben. Makmum mencari nang imam nang laju aja. Mau laju bener kena buben nang tua kena kasihan. Padahal menurut kisah Tuan Guru Beheri lah tarawih ini zaman Beheri itu ujar tengah malam ya tuntung orang bersahur ujar ya mau berdua kali salam berebahan kan di jam tarawih itu ada itu kan santai sampai bacaannya kita bacaan kayak sampai Isa itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maksir mampu jadi dua kali salam sedang berebahan. Sambung pulang kan jangan sahur tadi jangan. Kalau ada yang mau kayak itu kira-kira bisa Imam Badudian bolehkan Anda. Santai. Ya, nah ini penyesuaian yang sadang-sadang lah. Kamu nang 7 menit kan nanti TV itu jangan diumpat ya. Itu kada ketahuan lagi siapa imamnya, siapa makmumnya. Nggak ada beda aturan lagi, nang sembahyang itu nang 7 menit itu. Jadi nang sadang-sadang lah, dari nang sadang-sadang. Kalau lo cepat jangan juga, kalau lo delay jangan juga. Nang sadang-sadang lah, kenapa saya tadi. Yang diperhatikan itu adalah tumak ninahnya. Bila tadi tinggal tumak ninahnya, kada sah sembahyangnya, kada dia berpahala lah. Nah, apa fadilat sembahyang tarawih pada malam pertama? Ini isok nih orang menjaga bulan tuh. Jam 5 di Bangkau lah untuk pandangan. Jam 5 di Bangkau membiar anak melihat orang menjaga bulan di Bangkau di jembatan apa ada tuh. Itu jam 5 jarang lah jam 5. Nah, kemungkinan tuh adalah malam isok lah. Malam Selasa kata. Malam isok. Malam Selasa malam isoknya. Malam isok hanya Ahad ya lah. Ini sanayan orang menjadi bulan itu sanayan. Jadi ada kemungkinan kita mulai tarawih itu malam Selasa lah, malam Selasa. Ya didengar-dengar juga mau ujar Menteri Agama, mau ujar Sidin Arda. Nah. Memang ada Kamis. Kamis. Cuma ujar ulang Beheri, ujar Beheri bilanya Rajab itu genap, Sa'bannya pasti kurang. Tapi ujar hadis Nabi, sumu puasalah kalian karena melihat bulan, dan berbukalah kalian karena melihat bulan. Fa'in humma alaikum, maka jika ditutupi pandangan kalian ujar Nabi, kalian kan melihat bulan tadi, fa'akmilul iddata Sya'ban, maka sempurnakanlah bilangan hitungan bulan Sya'ban. Artinya bilanya bulan kalau dilihat pada malam 29 berarti Sya'ban genap. Jadi kalau nas di sini badahul hisapa badahul ru'yah lah. Nah, kaum tua memegang ru'yah, kaum muda memegang hisab. Jadi nang lebih kuat nasnya itu adalah ru'yah. Artinya kan Nabi wasalah melihat bulan, berbukalah bila melihat bulan. Punya kalau melihat hanya sempurnakan hitungan bulan tadi, berarti hisab berarti.
Senin ada sidang isbat masalah ruqyah. Lihat kada lah. Nah, jadi siapa yang tarawih pada malam pertama di bulan Ramadan? Ini ulun tak sampaikan dulu amalan malam 1 Ramadan itu bagus benar dibaca suratul Fatah lah. Suratul Fatah mulainya ayat itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim inna fatahna laka fatham mubina penghabisannya karena ajran azima. Nah, kamunya kawa 3 kali bulik umbah ba maghrib. Kamu kada kawa sekali bulik barang insyaallah satahunan aman lah dari segala bala musibah. Nah, dan insyaallah ujar guru ulun Habib Muhtar Sedap bila ikam baca jasidin ini suratul Fatah maghrib maka satahunan insyaallah rezeki dimurahkan Tuhan. Insyaallah kada mau kesulitan duit. Nah itu nomor pertama lah fadilatnya ujar Rasulullah SAW siapa yang tarawih pada malam pertama Allah ampuni dosa-dosanya lah sehingga ia seperti orang yang baru lahir dari ibu kandungnya, baru lahir kayak anak-anak yang baru dilahirkan. Nah siapa tarawih malam pertama maka kada dosaan lagi. Tapi jangan tarawihnya aja, pang lah. Tapi waktu tetap juga dijauhi lah. Ahli waktu tetap juga. Bahkan ada disebutkan di dalam hadis, namanya sini jangan kita malah. Siapa mengakalkan sembahyang 5 waktu berjamaah di bulan Ramadan, artinya sebulanan orang 5 waktu ini berjamaah lah. Nang kada bebehenuh aja nih. Ya behenuh nang kanan nih aur nih nama kalakan. Aur. Aur deh. Nama kalakan dia aur deh. Siapa nang kawal ya Rasulullah mengakalkan sembahyang 5 waktu berjamaah di bulan suci Ramadan. Sehari itu 17 rakaat. Maka ujar Rasulullah dengan tiap-tiap rakaat telah Allah memberi pahala awalnya sebuah kota di dalam surga. Kota ini bukan kota kosong, yang kita sebuah negeri yang penuh dengan nikmat Allah Ta'ala. Coba bayangkan, pian berluasan besar tanah di surga ya. Maka ada lengkap dengan fasilitas ini. Di sana ada kebunnya, di sana ada kolam renangnya. Ya Pak, kalau ada kolam renang di rumah kita, ayah, bayang juga kita. Mengalami nikmat surga itu kan memang seperapanya dengan dunia ini. Dunia ini kayak apa aja mewahnya, dunia ini tidak ada sepersepuluhnya daripada nikmat surganya Allah. Nah, siapa yang kawas sembahyang tadi ini mudah-mudahan kondisian kita itu lah artinya terus menerus. Sebagaimana Rasulullah itu, Nabi kita itu ada pernah sembahyang seorang diri. Ada berjamaah dalam masa hidup Rasulullah 63 tahun. Ada pernah sembahyang Rasulullah itu kada berjamaah. Rasulullah itu sama ada sidin di waktu hadir, fil hadar, tapi sama di waktu sidin ada di kampung, di benua, ataupun di ketika sidin sedang musafir. Bahkan Rasulullah tetap menjalankan sembahyang berjamaah di saat
perang berkecamuk. Mungkin kita bisa parah penyewaan deh. Bila strategi luput habisan. Jadi ada dua teknik pembagian dalam medan perang yang dilakukan oleh Rasulullah untuk sembahyang fardu ini berjamaah. Jadi salah satunya pasukan dibagi dua oleh Rasulullah. Jadi separuh belakang inilah mengerjakan sholat. Separuh depan ini membimbing kawan sembahyang. Namun sembahyang ini padahal tak jawab. Kalau beda satu saat ini musuh menyulut ya kabur saja. Itu sembahyang auto boleh gerak banyak apabila dihajarkan. Sembahyang auto karena datang pada kita telah. Datang pada kita boleh aja ditambahin bajunya pulang. Nah jadi itu Rasulullah ada pernah sembahyang seorang diri, sama ada di kampung, di benua, ataupun dalam musafir, ataupun ketika Nabi sedang perang dengan menghadapi orang-orang kafir. Tetap sembahyangnya berjamaah. Kayak apa dengan kita? Mudah kita kawan juga mengikutinya. Karena siapa nama ikuti, inya juga untung mana. Siapa yang kalau mengikuti, inya juga namanya menyesal. Mudah-mudahan jangan ada hak menyesal di akhirat pula. Nah, di dunia aja kita pikirin supaya kita tuh beruntung. Beruntung dunia, beruntung di akhirat. Ujar Tuan Guru, coba pikirkan dia sedang. Namun kita berjual barang di rumah, misalnya ini kalau yang di rumah adalah berjual barang di rumah, upahnya harganya Rp1.000 sekilo. Amun berjual sedikit, malu cuma sedikit, lah upahnya dulu, harganya 27.000, apa mana dia menjual? Kalau di rumah aja berjual. Harga 1.000 atau harga 27.000 berjalan sedikit. Maka itu kan pahala berjalan itu ada pulang nilai bonusnya. Pahala berjalan ada pulang nilai bonusnya. Dan kita ke masjid itulah, kita ke masjid itu. Salangkahnya itu pahala ibadah 20 tahun. Salangkahnya. Namanya tuntung berjemaah ditulis ibadah 200 tahun. Tapi hati-hati lah dan jangan melanggar pelanggaran adalah siapa yang berhadir saat khatib sedang di atas mimbar maka runtuh amal ibadahnya. Ada mengatakan 40 tahun runtuh ibadahnya. Adalah 70 tahun. Jadi munya awak ini mudahan awak berdasaan lah. Bilanya kita sungsung tulak lah langsung aja ke dalam masjid. Jangan standby lah. Ini kan namanya siapa-siapa kan? Jangan standby di luar masjid, jangan langsung aja kita masuk ke masjid. Nah, jadi supaya kita tuh ada dapat bonus khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada siapa masuk rombongan ini? Catatnya. Amun si hatib, si imam masuk sudah ke masjid, nya ampih mencatat. Makanya si hatib itu lah, nang imam nang saat itu tuh disaudarakan agak perlahan masuk. Karena memberikan kesempatan bagi jamaah supaya dapat catatan. Kalau sidin jam 10 masuk ke masjid. Ini menjadi imam mungkin belum turun lagi ya. Imam belum turun lagi.
buat kasih itu aja ketahuan upahnya dan di sini kan ketahuan lagi upahnya. Udah aja sambil makan dulu sekarang. Ini mah bujur panas bulunya lah. Terima kasih orang yang mendelmak berdatan lah. Nama Allah bisa berdatan lawan berdatan dan mudah terima kasih mudah diberi pahala oleh Allah Taala pahala berlipat ganda dan dari Allah Taala rezeki yang menimpa Allah. Apa yang dalam lagi lah? Ada yang dalam di mana? Berat. Bisa. Hah? Iya. Mana lagi, Pak? Iya. Jadi tarawih malam pertama tadi fadilatnya, keutamaannya adalah dosa-dosa orang nama gawi tadi semuanya diampuni oleh Allah Taala sehingga ia diibadahkan orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Pada malam yang kedua, yaghfirullahu lahu wa liwalidayhi, Allah ampuni dosanya pulang dan dosa kedua orang tuanya ingkana mu'mina ini jika ada kawitannya tuh beriman keduanya. Dosanya pulang diampuni Allah Ta'ala dan dosa kawitannya umat abahnya diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah jadilah kita menjadi anak nang soleh ngarannya. Penyebab karena anaknya tarawih umat abahnya diampuni oleh Allah Ta'ala. Sama ada umat abahnya masih hidup ataupun umat abahnya yang sudah meninggal dunia. Ampunlah. Jangan 2 malam aja lah tarawih lah. Udah ada berusaha lagi aja. Pada malam yang ketiga, malaikat yang berada di bawah aras sidin mah mensport bahasa kita tahu ayo ujar sidin baik umat dan mani bertambah berajin-rajin beramal ibadah. Kampuluk di bulan Ramadan ini Allah beri pahala 1 kebaikan dibalas 1000. Oh benar Allah. Bersedekah pian 1000 sama awan sejuta. Kalau menyuruh 1000 panglah. Kayak tahu 1000 aja. Ya terserah lah menurut kemampuan masing-masing. Makin banyak pula pahalanya. Dan siapa yang tarawih pada malam 3 tadi berapa? Malam keempat adalah baginya pahala sama dengan dia membaca kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Nah 3 kitab dahulu tuh kita kada pernah melihat Taurat, Zabur dan Injil itu kada pernah. Yang ada pada kita adalah Al-Quran.
Jadi siapa tarawih malam keempat sama awalnya membaca 4 kitab Allah Ta'ala. Luar biasa lah pahalanya nih. Dan pada malam kelima Allah berikan kepadanya pahala orang sembahyang di Masjidil Haram, di Masjid Madinah, dan di Masjid Aqsa. Nah, ada di sini siapa sembahyang di Masjid Aqsa, pahalanya 1 kali sembahyang sama dengan 1000 sembahyang di masjid lainnya. Kalau sembahyang di Masjid Madinah dan Masjid Nabawi ini 1 sembahyang diberi pahala oleh Allah Ta'ala sama dengan sembahyang 10.000 kali sembahyang di masjid lainnya. Dan siapa yang sembahyang di Masjidil Haram, di Masjid Mekah, maka Allah beri pahala 1 sembahyang sama dengan ia modal sembahyang 100.000 kali sembahyang. Tarawih malam tadi dapat pahala 6 sembahyang di 3 buah masjid tadi. Mudah-mudahan kita sampai menjejak 3 buah masjid itu. Mudah-mudahan Allah kita beribadah. Karena di dunia ini hanya 3 masjid ini yang memiliki keistimewaan. Masjid Aqsa di Palestina, Masjid Nabawi, Masjid di Madinah, Masjidil Haram itu di Makkah. Sekali sembahyang di Masjid Makkah sama dengan 100.000 kali sembahyang di masjid lainnya. Itu bayangan Allah. 100.000 kali banyak. Itu adalah diberi pahala oleh Allah Ta'ala siapa yang tarawih pada malam kelima. Dan siapa yang tarawih pada malam ke-6, Allah beri pahala kepadanya sama dengan orang yang tawaf di Baitul Ma'mur dan memintakan ampun baginya oleh tiap-tiap batu dan tiap-tiap makhluk Allah Ta'ala yang hidup di permukaan bumi. Malam ke-6 tadi. Bahwa di Baitul Ma'mur kita hanya mendengar kisahnya Nabi. Baitul Ma'mur itu di atas langit ke-7. Inilah ibadahnya para anbiya, para mursalin yang sudah wafat di Masjid Baitul Ma'mur ini. Kalau dijatuhkan batu dari Masjidil Ma'mur ini, tepat guburnya tuh pas di atas Baitullah. Jadi pintangannya Baitullah, Baitul Ma'mur. Bahkan orang menurut orang beri lah kalau masuk ke dalam Baitullah itu dia jangan ke atas ambus. Tapi mau ada tahan jarang haram ini. Makanya kalau beriakannya masuk ke dalam Baitullah, ini ambus gitu. Tapi aku tak boleh ini seorang lah. Pangeringan bagus, asal jangan melelahkan pangeringan. Tabassum sadaqah, senyum itu ada sedekah ujar Rasul. Nah, siapa lagi yang tarawih malam ke-7, maka ia diberi pahala oleh Allah Ta'ala seperti ia menolongi atau menjadi umat Nabi Musa dan memerangi akan Fir'aun dan Haman pada zaman itu. Mujahid fisabilillah pada zaman Nabi Musa. Dan siapa yang tarawih pada malam ke-8, 8 kesini lah. Allah beri pahala kepadanya pahala Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa Nabi Ibrahim? Abuddin, abah kita di bidang agama. Siapa yang tarawih pada malam ke-9, Allah beri pahala kepadanya sama dengan pahala ibadah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, ini luar biasa ibadah Nabi ini. Ibadah wali aja biarlah. Ini wali aja. Ujar kita tasawuf. Kalau waliullah itu tuh sidin berhina, ujar menarik napas saja sekali tarikan tanpa ada membaca apapun sidin sudah diberi pahala lebih besar daripada 28.000 orang mati syahid. Ada berita sidin.
belum apa-apa. Itu walinya belum Rasulullah. Makanya jangan dulu. Amun kita tuh kada berhasil jadi wali, umpamanya kata jadi wali, cinta barang kepada wali. Nah, insya Allah menjadi orang beruntung dia. Nah, kenapa dari pahala Nabi kita ini adalah ada pahala Nabi kita ini. Paling sempurna ibadah adalah Rasulullah. Paling sempurna ilmu adalah ilmu Rasulullah. Ilmu Nabi-Nabi yang lain semua mencibuk ilmu daripada lautan ilmunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi malam ke-9 lah. Dan jangan tarawih pada malam ke-10. Allah beri kepadanya kebaikan dunia dan akhirat. Dunia diberi Tuhan kebaikan, akhirat diberi Tuhan kebaikannya. Nah, ini yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Untung benar di dunia sidin bahagia, di akhirat apakah lagi bertambah sempurna bahagianya tadi. Dan siapa tarawih pada malam ke-11 lah, niscaya ia keluar karena adanya mati, keluar dari dunia, ia meninggal dunia seperti ia baru dilahirkan ibunya. Nah, matinya kada bisa dosa. Orang yang meninggal dunia kada membawa dosa, niscaya lepas daripada siksa kubur. Kalau mungkar nakir manapun paling 1-2 pertanyaan. Itu orang kalau pas siksa kubur itu. Kalau udah banyak, amun nang berisi dosa banyak ini. Nah, akun sajam saparapat itu. Dosa banyak. Mula-mula nang mati ini ada mau berdosa. Paling dia nak marah buka ini seperti melaksanakan tugas siapa Tuhan ini kan dijauh oleh nama dia tadi. Allahu Rabbi. Kayak pakai jalan mungkar. Boleh kanan kita, akur aja. Satu pesan menjadi mungkar. Nam kalau melas, silahkan tidur engkau bagaikan tidurnya seorang pengantin. Kalau lagi, apapun kejadian dunia, ini seperti sedang seorang pengantin. Gitu. Apalagi, nah itu orang memaklik ada mau berdosa. Mudahan berdasarkan kita tuh jangan ada mau berdosa mati. Itu tadi malam berkata, jangan dipilihin yang baiknya aja lah. Ini baik semua nih karena ada urusannya. Bukan di Allah Ta'ala nya bertambah tinggi itu bertambah bagus. Lain itu jangan kayak manisan, nggak mau ujung saya hamdan. Paling manusianya saya hamdan lah. Malam pertama libok masih gitu. Mungkin bertahan sampai 10 malam. Enak, mulai lantur sudah. Tapi insya Allah bila dia mendengar padilat ini kan berlenduan telah. Nah, siapa yang menggawinya? Ini juga nonton. Man amila salihan fali nafsi. Waman asa paling siapa mengerjakan kebaikan maka kesaninya juga aja Allah Taala. Kada kesan orang lain ini juga nangkumnya. Siapa yang kada menggawi ini juga nang ruginya. Nah, kadang-kadang manusia tuh amun dunia luput belok lah. Hari ini perlu dipilih tadi ya. Mana Pak? Kalau ada kontak juga. Namun akhirat ini kata kalau dibanding dengan dunia ini, secara ahli hitung aja, teman-teman aja dunia cuman satu nikmat dari 100 yang Allah ciptakan. Akhirat 99. Mana suginya dunia dan akhirat.
Kayak apa aja sugihnya orang dunia ini, kada ada 1/100 dengan sugihnya orang surga. Jadi surga 99 itu nang nikmatnya kekal abadi ada di dunia ini, nikmatnya fata morgana. Apa sebat ribuan semua? Sebat ribuan semua. Aja biar kita makan bubuluhan ini lah paling gak isok keluar punya. Hingga sakit perut. Nah, apa aja makanan nyaman-nyaman berakhir dengan menyusahkan kita. Waktu dilakukan memang benar. Sakit perut lapar. Ya Allah. Pakaian yang bagus-bagus, wah asal kepala dipakai lah lagi kan. Kaina rigat mah, kalau kira saya apa menapas pulang. Kata lagi di bawah membakso pas kalau anunya, lingkah juga lagi hadirnya. Akhirnya sudah disusahkan urusan hati kita, disusahkan oleh dunia nambah itu tadi. Apa aja itu kias sejak lain pasti. Adapun nikmat surga ada tarafnya. Adakah yang di WC kan? Di surga itu WC kada. Kalau mencari WC-nya adalah ya kada. Karena kada kurang nak WC dalam surga. Kada nak WC. Ada kena salah sambilnya. Kalau sungai Bungas ada di surga. Ada yang 30 kali. Bilanya mandi ujar nang laki nang bini karbinandu. Ya, karbinandu nang bini. Terkesima nang bini. Siapa ini laki-laki ini? Ada di depan aku. Abu Basan laki ini. Maka itu besar sih Pak. Kalau dia bini mandi juga hanya timbang masnya. Karena esok mandi lah berpulang ditambah puas lagi. Nah, itu ada jelas surga ya. Nah, begitunya ini. Ya udah kan aja. Ya tapi sekilas itulah apa nikmat surga. Ini kan ada ujungnya sih Pak. Ludah jangan asam-asam nggak ada di surga. Ya asam pahit beliau ya. Nah, ada di surga ada itu. Asli kan berapa tadi? Sampai. Kemudian pada malam ke-12 lah, begitu kan belum kita. Pada malam ke-12 Ja'a yaumul qiyamah wa jumal qamar lailatul badar. Inya datang di hari kiamat karena di hari mahsyar dengan wajah seperti bulan purnama. Bila ulang tuh mahsyar wajahnya putih becihai gitu lah. Wah, bagaimana bulan purnama ini sudah dipastikan ahli surga. Ayo jadi mahsyar di 1000 tahun bagaimana ini tuh main aja. Ada yang abud pasang kemarin mencari bantuan, mencari syafaat ini ada. Iya dan main benar, ini sudah ahli surga. Kayak nang apel 17 tuh, nang abut belum panas suratnya. Kamu pejabatnya pun mau berikan. Makanan ada, presiden mau ada. Nang paluh dingin mau jadi liburnya. Iya, nang panas nanti. Jadi kurang wajahnya seperti bulan purnama ini, inilah sudah dipastikan ahli surga. Karena di akhirat itu hanya 2 warna kulit, hitam dan putih. Siapa yang bangkit di kuburnya wajahnya putih, inilah ahlul jannah, ahli surga. Siapa yang bangkit dari kuburnya wajahnya hitam, inilah ahlul nar, ahli neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini Pak adab mulai ulak nih. Ini tentang wajah-wajah hitam ini tak ada mulai tulak memilih kubur kemana Jumasar itu ya Arfah ini. Tapi saat itu ini tanah diganti dengan perak, ampih nang aspal ini ampih. Karena mentis-tis pian tentang hari itu
Kalau tukang tahu benar lah. Tang hari kok dia naik ke atas atap sing, pacul sandal dia. Kayak paras. Sediakan film libur sebenarnya di kota. Ada tak lipik kalau beres itu matahari berapa ribu tanpa awan kepala kita. Ini kalau di akhirat cuma sekilan di atas kepala. Dan selamat keadaan. Nah, siapa yang hitam wajahnya, hitam kulitnya, ini ahlun nar. Sudah. Ba'adab ulang halaman 7 masak ini ba'adab. Makanya ingat di kawan dari ada kawan ini orang soleh. Nah ini kata soleh. Kawan-kawan, biar hatta nih 4 getaran kami. Jadi ujar kawan orang soleh ini, cari lampu selang situ ujar. Jangan cari. Ada orang jual lampu. Amun kada membawa lampu saurang. Nah, bila beramal saleh itulah lampunya kita masalah. Bila amal jahat, nah itu kegelapan tadi. Bebulik sini mencari lampu, mana mau berjual lampu? Nah, ini kadang bakadat ini dihalaunya oleh malaikat tadi, dipaksanya untuk ke mahsyar. Nah, jadi orang tarawih pada malam 12 hari wajahnya seperti bulan purnama. Ini bukan barat kayak bulan, artinya bungas orangnya itu bungasnya kayak bulan. Kadang aja. Hari ini tarawihnya kan bulan purnamaan, tarangnya itu sempurna. Nah, itu adalah sempurna. Wajahnya sempurna bungasnya tadi. Mudah-mudahan kita diberi Allah Ta'ala itu tadi. Dan siapa yang tarawih pada malam ke-13 Jaya Malkiyamah aminan min kulli su. Ia datang di hari masa dari kiamat itu aman daripada tiap-tiap kejahatan. Yang namanya ada gangguan sedikit ya pengalnya. Kurang gelisah, kurang kapaluh. Iya ada lah. Saatnya paluh di masar itu ada yang singgah buku laliknya paluh pribadi ini, paluh pribadi masing-masing. Ada yang singgah tuut, singgah pusat, ada yang lama sekali dengan paluhnya seorang. Ada sini yang tarawih ada malam 13 ini amannya pada dari berurusan dengan paluh tadi. Dan jabatan tarawih pada malam 14. Nah, jadi malaikat yashhaduna annahu salat tarawih. Wala yuhasibullah ta'ala yaumil qiyamah. Malaikat datang kepadanya, ujar malaikat nih, malaikat menjadi pembela kepadanya. Ya Allah, ini orang telah mengerjakan salat tarawih. Aku sebagai saksinya, ujar malaikat tadi. Maka kesaksian malaikat diterima oleh Allah Ta'ala. Maka kemudian orang tersebut dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga tanpa dihisab oleh Allah Ta'ala. Malam keberapa ini? Malam ke-14 lah, hebat. Allah bertambah hebat Allah. Malam ke-15 tusalli alaihi malaikatu wa malaikul ars, memintakan ampun dan memintakan rahmat oleh malaikat pemikul aras dan memikul kursi telah kepada orang tarawih pada malam ke-15. Dan pada malam ke-16 Allah tulis baginya kelepasan daripada api neraka dan iska masuk ke dalam surga. Nah, hebat. Kurangnya ada surat bebas daripada neraka dan iska serta keputusan masuk ke dalam surga. Dan pada malam ke-17 Allah beri pahala kepadanya pahala seluruh nabi-nabi. Berapa jumlah nabi itu? 114.000 katanya jumlah nabi-nabi ini. Kita dapat pahala sidin berdekaan mentarawih pada malam 15.
16 lah. 17 jadilah 17. Dan jangan sampai pada malam ke-18 ada malakun ya Abdullah inallah ta'ala radiya anka an walidaika. Ujar malaikat, wahai hamba Allah Ta'ala sungguhnya ridha kepada engkau dan ridha kepada kedua orang tua engkau. Dan pada malam ke-19 Allah angkat derajatnya, Allah masukkan dia ke dalam surga Firdaus. Nah, ini surga nomor 1 lah. Surga nomor 1 karena posisi surga Firdaus di tengah dan bangunnya paling megah, paling tinggi, paling megah. 7-nya itu mengelilingi surga Firdaus. Beda dengan neraka. Kalau neraka itu berlebih. Karena paling atas, paling bawah neraka sakar. Jadi beda. Makanya mun Tuhan kalau sarik kan aja kali 4 kan mah nimbai. Kali 4 itu pasti ke bawah. Kali 4 dia pas bubur ke bawah. Kalau neraka itu berlebih. Ini menurut lapisan dosanya. Semakin banyak dosanya semakin tak bawah. Masalah satu bisa ujarlan ada menakuni penghuni neraka sakar. Kenapa kalian maka sampai ke neraka sakar? Menakuni awan penghuni neraka sakar. Penghuni neraka sakar menjawab, qalu lam naku minal musallin. Bahari kami malaikat parai sembahyang. Jadi andaknya di neraka sakar. Neraka yang paling bawah. Neraka jahanam hajat kalau diguguri batu bara 70 tahun hanya sampai ke dasar neraka jahanam. Padahal neraka jahanam apalagi neraka sakar ini. Naudzubillah, naudzubillah. Mudah-mudahan bertahan selamat. Kemudian siapa taruh malam ke-20 Allah beri pahala kepadanya pahala orang mati syahid dan orang-orang saleh. Dan pada malam ke-21 Allah bangunkan baginya sebuah rumah daripada nur di dalam surganya Allah. Ini bukan daripada wasik, daripada nur rumahnya ini. Antara kau bayang kalau nangaran nur daripada nur itu. Cara dindingnya otomatis bilanya malam dia dindingnya bertutup. Dindingnya menutup solang malam kok. Bilanya siangnya dinding berbuka solang. Adalah itu. Dan rumah kita ini kadang awal orang memasuki. Ini siapa ampunnya ini membuka bilanya masuk. Orang lain kan dibuka aja. Lainan di hotel itu lah siapa aja yang buka raka ada nih bukanya ya ampun dia masuk ada yang tidak kenapa tanpa pemilik ada mungkin bisa. Kemudian siapa lagi yang tarawih pada malam ke-22 jaga yang qiyamah aminan min kulli ghammin wa hammin, ya aman daripada segala-gala kedukacitaaan. Dan siapa yang tarawih pada malam ke-23 Banallahu Madinah Nabi Jannah, Allah mengulakan sebuah kotak di dalam surga. Luar biasa Allah, kotak di dalam surga. Siapa tarawih malam ke-24 Allah kabulkan baginya 20 macam doa yang mustajab. Siapa yang tarawih malam 24 baginya bilanya berdoa 24 macam jenis doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan siapa yang taruh malam ke-25 Allah angkat daripadanya akan azab kubur. Artinya di kubur aman lah. Dan pada malam ke-26 Allah angkat baginya pahalanya 40 tahun yang makbul di sisi Allah. Artinya Allah memberi pahala
sama dirinya beribadah 40 tahun nang makbul di sisi Allah. Ini malam ke-26. Dan pada malam ke-27 jaza yaumul qiyamah ala sirat qalbar khatib. Ketika ia berdiri di siratal mustaqim seperti kilat menyambar. Nah, makanya ribuan tahun harus dilalui orang berjalan betis setelah ribuan tahun harusnya sampai ke sebelah. Tapi orang nang tarawih jaza tadi nang malam 27 ininya lauk di sarung-sarung kayak kilat udah sampai ke surga. Luar biasa lah. Dan pada malam ke-28 Allah angkat baginya 1000 derajat di dalam surga. Itu pangkat masing-masing di surga ini lah, menurut tinggi pangkatnya. Ini orang tahu 28 ini derajatnya ditinggikan oleh Allah Ta'ala, pangkatnya 28 1000 derajat lah. Dan pada malam ke-29 Allah beri kepadanya pahala 1000 haji nang makbul. 1000 kali berhaji nang makbul di sisi Allah. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji nang mabrur ya Rasulullah tidak ada balasan dunia melainkan surganya Allah. Dan siapa yang tarawih pada malam ke-30 Allah berfirman kepada hambanya ini atau ini, wahai hambaku ya Allah Ta'ala, silahkan engkau nikmati buah-buahan surga dan silahkan engkau mandi daripada sungai Sabil, sungai Bumas. Dia di dunia ini berebut sama ada. Ya, sungai Bumas di dunia kan. Berapa haji pemasukannya kira-kira di biru bang? Mudah-mudahan ke surga beradaan lah, dan aku beradaan surga. Dan biar Allah Ta'ala silahkan minum engkau daripada telaga Kausar. Aku Tuhanmu dan engkau hambaku. Artinya Allah ridha kepada hambanya tadi. Nah itulah 30 fadilat keutamaan sembahyang tarawih. Tapi jangan lupa 6 waktu tetap digawe. Sesibuk apapun kita dalam hidup kita tadi, kalah akan hanya kesibukan tadi untuk menggawi nang fardu tadi. Karena nang perlu kita ingat bacaan, karena di mahsyar itu nang di barisan orang itu adalah sembahyang kita. Urusan sembahyang mau dibarisan. Ada nang lain. Bila sembahyangnya baik barisan lulus ya kalau barisan pasti ke surga. Bila sembahyangnya kada lulus di barisan, nah transit dulu. Mudahan barisan lulus saja barisan. Nah, mari kita ulun minta maaf, minta ridha awan pian barisan. Jadi ini majlis kita akhiri malam ini dan insyaallah kita akan sambung mudah umur panjang barisan, sehat barisan sesudah puasa 6 kaina lah. Mudahan barisan diberikan Allah Ta'ala panjang umur, sehat badan, dan selamat dunia selamat akhirat. Mudahan segala urusan kita dipermudah Allah Ta'ala, mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala, mudahan barisan dapat taufik dari Allah Ta'ala untuk mengerjakan amal-amal yang soleh dan untuk menjadi segala amal-amal yang tidak dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan barisan dari Allah pada akhirnya iman sempurna, husnul khatimah dan dikumpulkan bersama Rasulullah dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi liya kulli man nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi